hari Senin ini kita akan sama-sama memulai minggu di acara Rumpi No Secret. Tentunya dengan kehadiran beberapa bintang tamu kita hari ini untuk berbagi cerita kisahnya. Siapa tahu ada yang memiliki cerita yang sama, kita bisa belajar dari pengalaman yang lain dan sebagainya. Ada Daniel yang menemani kita hari ini. Kita mulai di pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Berikut yang pertama ini berita gembira ya, datangnya dari dunia maya karena dari dunia nyatanya nih orang lagi jauh banget di Belanda sana ya. Gracia Indri akhirnya mengumumkan kalau dirinya sudah mengandung begitu ya, usia kandungan memasuki 7 bulan ya, ada artikelnya. Kalau postingannya sih aku bacanya pagi-pagi kalau nggak salah deh, subuh-subuh ya gitu ya. Ini ya, kalau aku sih tahunya udah beberapa saat yang lalu, tapi memang dia masih menyimpan untuk mengumumkan pada saat mereka sudah siap begitu ya. Dia tulisnya, I'm pregnant, aku hamil, ini kabar bahagia yang aku dan suami mau share. Buat yang dari kemarin komen, kok kelihatannya begini, begitu, dan lain-lain, ini jawabannya. Iya, aku dikasih kepercayaan Tuhan untuk hamil anak pertama kami, dan puji Tuhan sudah mau memasuki usia 7 bulan. Aduh, Grace ikut senang ya, dan akhirnya bisa berbagi cerita ini juga aku ikut senang juga. Mohon doa baiknya teman-teman untuk aku, suami, dan terutama untuk baby dalam perutku. Mudah-mudahan sehat terus, babynya, ibunya, suaminya, bapaknya ini ya. Sehat, selamat, bahagia, dan dilancarkan semuanya. Untuk para pejuang garis 2, doa aku selalu bersama kalian. Peluk jauh dari Belanda. Peluk jauh, Gracia Indri dari Belanda. Mudah-mudahan sehat terus ya. Nanti aku ke Belanda kapan ya? Nengok itu ya ponakan. Yang berikut kita lihat komentar netizen, bunyinya adalah, pantas nggak pernah update foto ya, mungkin lagi mual-mual gitu kali ya. Yang berikutnya, congrats Kak Gracia dan suami. Yang berikutnya komentarnya, ikut senang, bahagia selalu dan sehat mami sama babynya sampai lahiran nanti, amin. Berikutnya ada lagi, apalagi belum ada lagi ya gitu ya. Itu adalah berita gembira dari temanku yang ada di Belanda. Yang berikut tamu kita yang pertama, kalau ini membahas mengenai ada apa sih sebetulnya di balik beberapa adu pendapat mengenai masalah warisan almarhum Dorce Gamalama begitu ya. Ada kakaknya Bunda Ita yang akan berbagi cerita dari sisi keluarga kandung, seperti apa sih, ada apa sebetulnya. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Elita, kakak kandung mendiang Dorce Gamalama berusia 60 tahun ini sejak kecil tinggal berdua dengan Dorce, sedangkan kakaknya yang lain dirawat saudara di kota yang berbeda karena yatim piatu sejak kecil. Pada hari kedua pasca Dorce meninggal dunia karena COVID-19 dan diabetes Februari lalu, Elita dan saudara kandung lainnya yang mengaku ditagih utang milik Dorce senilai 150 juta ini mendatangi anak angkat Dorce untuk membicarakan utang tersebut, namun pihak anak angkat membawa pengacara yang mengaku akan melunasinya. Kemarin ramai beredar video perseteruan antara Abu dan Khadijah, anak angkat Dorce yang ingin membuat surat ahli waris di rumah ketua RT dengan pihak saudara kandung, namun motor Khadijah disita agar segera membacakan isi surat wasiat yang dijanjikan akan dibaca setelah 40 harian. Bagaimana tanggapan Elita mengenai komentar netizen yang menyebut saudara kandung Dorce tidak ada saat Dorce sakit? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita sudah di private room bersama Bunda Ita. Ini adalah kakak kandung almarhum Dorce begitu ya. Kemarin kita lihat ada video, memang terjadi ada adu pendapat antara Bunda Ita di rumah Pak RT ya, Bunda Ita ya? Di 7B. Oh, di rumah yang ditempati oleh Bunda Ita? Masjid Al-Hayu. Oh, di situ di Masjid Al-Hayu dengan salah satu putra angkat dari almarhum Dorce yang terakhir ya, Khadijah sama Abu begitu ya. Coba kita lihat videonya dan kita mau nanya ke Bunda Ita. Dari sisi Bunda Ita ada apa sih sebetulnya? Kita lihat yang berikut. Baik, ini jadi dari pihak anak angkat itu ke Pak RT minta surat pengantar gitu ya. Bikin surat ahli waris. Untuk ahli waris Untuk begitu. dia sendiri. Untuk mereka gitu. Sementara dari pihak keluarga, Bunda Ita taunya dari mana kalau anak-anak itu datang ke Pak RT minta surat ahli waris? Pak RT yang bilang. Pak RT bilang. Pak RT manggil ponakan saya yang namanya Ipan itu, anaknya abang. Manggil, Pan, ini ada si Abu mau bikin surat ahli waris. Iya. Datang Ipan ke sana. Terus dia ngumpet. Yang ngumpet tuh siapa? Si Abu itu, Abu ngumpet. anak Terus? angkatnya Dorce itu. Terus? Terus kata si Ipan, oi ngapain lo, kata gitu, kata Iya. Ipan. Terus Oke. dia kabur. Oke, kabur. Habis itu Bunda Habis Ita? gitu aku masih di rumah. Habis Iya. itu dia kabur, motor dibawa sama Ivan pulang. Oh, Karena motornya motor itu masih punya Dorce. Oh gitu. Jadi motor yang dipakai sama Abu tuh ditahan Dorce. sama Ivan sekarang. Ada di Bunda Ita. Surat sama kuncinya sama dia.
Oke, tapi barangnya ada di Bunda Ita sekarang gitu ya. Tujuannya ditahan supaya mereka mau bertemu dengan Bunda, misalnya maulah bicara kalau memang pengen dari pengacaranya kan bilang mau bicara baik-baik. Iya. Pengen ini, tapi sampai sekarang itikat baiknya nggak ada. Itikat baiknya. Untuk menyelesaikan masalah bagaimana ini mengenai warisan. Kalau kalian mau baik-baik, nggak mungkin kalian nggak dibagi, pasti dibagi. Kita Gitu. juga nggak serakah kok. Oh, dari keluarga sebetulnya ada niatan juga untuk tetap memberikan dari bagian. awal juga kita udah gitu. Mana tuh pertama hari kedua Dorce meninggal, kita pengacaranya bilang kita ada wasiat nanti kita bacain setelah 40 hari. Yang dia bilang tegaskan setelah 40 hari ya, bukan di 40 hari begitu ya. Tapi ini sudah berapa bulan? Udah 7 bulan. 7 bulan. Belum ada panggilan. Mereka seperti sedangkan HP Bunda aja diblok-blokin sama mereka. Mereka tuh sama anak-anak angkatnya Bunda. Iya, anak angkatnya itu. Anak-anak diblok teleponnya Bunda Ita. Iya, di-blok. Kalau sama pengacaranya Bunda Ita punya nggak sih nomor teleponnya? Ada, tapi pernah juga Bunda telepon nggak diangkat. Pertama sih dia nanya ini siapa, terus saya bilang ini masa kamu lupa Mel, ini kan Bunda kakaknya Dorce, kan terus? kita pernah ketemu. Terus? Setelah itu dia nggak ada ngomong lagi, di WA nggak dibales, telepon. Gitu ya. Tuh. Ini dari pihak pengacara begitu Iya, mengakunya. pengacaranya dia. Yang memang mengaku mewakili dari almarhum, begitu ya. Nah ini kita lihat lagi begitu ya, pada saat pernah diwawancara gitu pengacara almarhum Dorce memang pernah mengatakan bahwa ada surat wasiat yang dibuat oleh almarhum dan akan dibacakan setelah 40 hari meninggalnya almarhum Dorce, tapi bukan pada 40 hari begitu. Kita lihat yang berikut. Kalau dari Bunda Ita sendiri harapannya kan tadi segera dibacakan gitu ya. Dan kalaupun ini memang dari pihak keluarga kandung sendiri pasti akan memberikan juga bagian untuk Ya anak-anak. pastilah, kita juga nggak seserakah apa yang mereka bayangkan gitu. Mereka tidak seserakah. Apa sih yang dari harapan keluarga sendiri inginnya tuh seperti apa? Pengen tahu, Pengen kalau tahu. memang ada surat wasiat, bacain lah gitu. Nanti kan juga dia punya anak angkat yang diadopsi itu. Ya, Itu memang misalnya dia dapat, tapi nggak semua sepertiga. Di mana-mana juga ulama juga ngomongnya begitu. ya. Kalau dari waris, kecuali kalau memang sudah dihibahkan begitu ya. Kan dia mereka juga udah dikasih rumah. Oke. Jadi ini di luar rumah yang sudah diberikan kepada mereka. Keluarga ingin tahu surat wasiat yang dibuat begitu ya. Sama sekali belum pernah lihat. Belum pernah lihat. Tapi betulkah bahwa salah satu hal juga yang mendorong keluarga ingin tahu adalah karena banyak juga orang yang menagih hutang gitu ke melalui Bunda. Ada minta sama Bunda tuh apanya tuh orang yang suka apa? yang suka ngerekam suara dia tuh. Kamera Bukan. suka merekam Iya, apa? itu. Kalau dia nyanyi gitu kan. Oh, oke. Dia hutang, kata dia hutang 15 juta. Oh, kru-kru. Tapi kan karena Dorce dia emang begitu, kalau misalnya minjem duit sama orang, pakai duit lo dulu deh, tak gue ganti gitu. Jadi kalau ditanya buktinya apa, Nggak ada. mereka tidak bisa menunjukkan buktinya, Kan begitu. nggak list, tapi Bunda percaya memang Dorce-nya begitu. Memang dari dulu seperti itu. Tapi ini masih nagih nggak sampai sekarang? Ini kan udah 7 bulan. Ya selama ini sih nggak nagih, cuman dia cuman berharap kalau Bunda tuh bisa menyelesaikannya gitu. Oke. Kan Bunda udah bilang sama anak angkatnya, itu tolong bayar uang orang itu, Bunda bilang gitu. Bunda nggak ada megang sama sekali. Sama sekali ya. Apapun Dari harta almarhum nggak ada sama sekali pegang. Tapi rumah yang ditempati itu rumah almarhum. Iya, rumah yang kita tempatin juga rumah Dorce juga. Di masjidnya kan, masjidnya udah diwakafin. Iya. Nah, masjid itu juga ada sangkut paut sama rumah itu, karena rumah itu masjid itu masih bergabung tanahnya sama rumah. Gitu. Tapi surat-suratnya di mana? Sama mereka. Oh, mereka yang pegang surat-surat. Ada kekhawatiran juga dari Bunda bahwa nanti surat-suratnya tiba-tiba sudah berubah kepemilikan, ada nggak Itu iya, itu udah pasti ya kan. Bunda sih nggak minta macam-macam, tunjukin aja kalau memang ada wasiat. Ingin tahu begitu ya. Nah ini kita pernah juga mengumpulkan beberapa wawancara almarhum di beberapa wawancara begitu ya, termasuk di podcast tentang apa sih rencananya sebetulnya direncanakan mengenai wasiat terhadap anak-anak angkatnya. Ini ada beberapa pernyataan yang kita kutip begitu, kita lihat yang berikut.
Itu ujaran dari almarhum begitu ya. Sempat di satu kesempatan mengatakan bahwa kalau mau dikasih keluarga yang mana, karena tidak merasa dekat dengan keluarga begitu ya. Yang kedua juga dia tidak ingin ya terjadi seperti ini, terjadi salah paham antara pihak keluarga kandung dengan anak-anak angkat almarhum. Sebenarnya seperti apa sih, orang jadi bertanya-tanya kemudian, seperti apa sih sebetulnya kedekatan Bunda Ita dengan Bunda Ya, Dorce begitu orangnya. Jangankan sama saya yang saudara kandung, sama anak angkatnya juga begitu. sebetulnya? Dia tuh gimana sih? Cuman bikin sensasi gitu loh. Di kamera? Di kamera, nih anak gue gini-gini. Saudara mah nggak, saudara selalu jelek aja di mata dia gitu. Kenapa begitu? Ya nggak tahu. Nggak pernah tanya Bunda Ita, kenapa kok? Enggak, karena kalau Bunda nanya, urus aja diri lo sendiri gitu. Gak usah ngurusin gue gitu. Bunda Ita sendiri nggak pernah tahu apa kira-kira yang membuat almarhum punya ganjalan terhadap keluarga. Iya, emang sih kita dari kecil gimana sih? Mungkin karena Bunda kan perempuan beneran, cuma sendiri satu-satunya gitu. Mungkin dia kepingin juga kali gitu. Tapi keluarga sebetulnya mendukung nggak sih? Almarhum ini kan melewati fase kehidupan yang tidak mudah juga begitu. Keluarga sebetulnya pernah ada perseteruan yang belum selesaikah dengan almarhum? Enggak ada. Nggak ada. Cuman memang sifat dia begitu. Sifatnya gimana sih kalau sama orang baik gitu. Sama kita juga dia baik sih, baik. Ntar kalau dia baik sama kita, dia marah sama anak angkatnya. Ntar kalau kita jauh dicariin, kalau deketin dicuekin gitu. Ya gitu ya, seperti keluarga pada umumnya lah Iya. gitu ya. Nah, seandainya memang di surat wasiat yang ditulis almarhum itu memang tidak ada bagian untuk keluarga gitu. Bagaimana keluarga nanti rencananya ke depan? Kita kan udah punya surat itu, surat apa sih, ahli waris, udah punya. Tapi kan juga di agama kita tuh kan walaupun bilang nggak ada, tetap kita punya, karena kalau orang udah meninggal itu kan udah diambil sama Allah hartanya tuh. Iya. Yang dikasihin sama saudaranya gitu kan, untuk wali warisnya gitu. Jadi kalau udah meninggal tuh udah nggak ada sangkut pautnya lagi. Tapi Bunda niatnya gitu, kalau memang ada akan Bunda lunasin hutang teman-temannya gitu. Teman-temannya. Karena kasihan nanti dia di sananya gitu. Oh, kasihan almarhum juga begitu ya kalau memang masih ada utang. Iya, kasihan dia juga di sananya terkatung-katung atau gimana gitu. Bunda Ita sendiri sebenarnya berapa sih saudara kandung yang harusnya punya hak gitu? Yang semuanya kan 6. 6. Ini kandung semua ini? Ya, tapi beradik? udah pada meninggal. Oke. Yang abang satu yang di Medan yang meninggal kemarin itu yang juga ikut ahli waris, 3 orang jadinya. 3 orang harusnya tadinya. Nah, sekarang nih 3 orang. 3 orang yang masih Abang Am, Abang Chan, Bunda. ya, yang ini sama-sama semuanya ingin kejelasan Iya. warisan. Ini ada komentar orang di luar sana ketika melihat ada keributan gitu, karena mungkin banyak orang melihat tayangan bahwa almarhum itu memang sering mengatakan inginnya hartanya untuk anak-anak gitu, terutama anak yang terakhir karena belum nikah ya. Komentar netizen ini banyak, kalau Bunda baca ini apa komentar Bunda Ita ya. Saudara kandung pada datang buat ngurusin hartanya, bukan buat wasiat. Seharusnya mereka sadar kenapa almarhum semasa hidup, kenapa nggak ngajak mereka buat membahas semua ini. Kemungkinan almarhum nggak percaya sama saudara kandung. Ini ada komentar dari netizen berikutnya. Bundor bilang nggak punya keluarga, sekarang pada muncul ributin hartanya, pada nggak punya urat malu, harta Bundor ya terserah Bundor lah, mau diapain, kok itu yang repot, gitu. Ada lagi komentarnya, intinya harta, kalau nggak karena harta nggak mungkin jadi rame. Yang berikut, keluarganya Dorce memang muka tembok begitu. Jadi ini komentarnya menjadi tidak baik, negatif gitu ke keluarga. Udah tahu, Bunda udah baca juga sih di YouTube. Ya. Ya gimana ya, kita bukannya mau dari awal sakit waktu masih pandemik tuh 3 tahun. 3 tahun itu yang mengurusin siapa? Si Mimi. Mimi tuh anak sepupu Bunda yang Bunda besarkan tuh. Nah, dia yang ngurusin sampai Dorce koma. Koma pertama dibawa ke rumah sakit. Itu Mimi yang urus. Anak-anak angkatnya tidak. Anak angkatnya setelah mendapatkan sumbangan dari Pak Jokowi, Megawati, dari mana-mana. Erick Thohir, gitu. baru. Erick Thohir.
baru dia ngurusin. Gitu. Itu kenapa baru ngurusin, baru tahu atau? Karena memang Dorce pernah bilang katanya waktu diwawancarai di itu, gue nggak mau di expose, gue nggak mau anak-anak gue datang katanya gitu. Itu dia lagi pada marah mana angkatnya. Kenapa Terus, marah? Ya nggak tahu kita, ya Dorce tahu sendiri hanya begitu. Oke. Jadi itu sebenarnya yang terjadi. Nah, sebenarnya kalau itu dari tuduhan netizen, benar nggak sih sebenarnya buat keluarga ini masalahnya adalah masalah harta? Enggak juga sih. Emang kita tuh istilahnya kita orang nggak punya. Habis gimana Dorce-nya kan juga Bunda punya tuh wasiat juga dari Dorce. Mau di HP mana HP? Iya, bunyinya ada ya, tertulis WhatsApp gitu, kirim Iya, WhatsApp. ada. Bunyinya adalah Katanya bilangin sama saudara-saudara sepupu Om Bang At, Bu Rina, Ibu itu katanya itu harta gue. Terserah gue mau kasih siapa katanya. Yang gue kasih cuma buat kakak-kakak gue doang, Bu Ita sama Om Chan gitu. Oke. Ita sama Om Chan tuh, Bunda Ita berarti sama Om Chan itu kakaknya satu lagi, begitu ya. Itu tertulis begitu ya. Jadi bukan semata-mata harta, memang butuh, tetapi karena juga ada wasiat dari almarhum dan ingin menjalankan itu supaya tadi membayar hutang, tidak menjadi beban buat almarhum, begitu ya. Dan ya untuk menjalankan wasiat juga. Jadi harapan kedepannya apa? Ya tolong pada siapapun yang Bunda untuk menyewa pengacara kan tidak mampu. Siapa aja lah yang bisa nolong Bunda gitu. Oke. Bisa kembali surat-surat itu. Nanti kalau memang itu kita jual, kita bagi gitu. Bagi sesuai dengan syariat Islam dan juga nanti kesepakatan. Tapi dari keluarga intinya adalah tidak seserakah yang dibayarkan. Iya, itu sudah tetapi sering. ingin kejelasan karena memang saudara kandung, begitu ya. Semua kan udah dikuasain mereka. Surat-surat semua ada. Surat-surat rumah juga. Bunda yakin itu ada di mereka? Ya awalnya kan di pengacaranya itu. Oke, baik. Ya kita tunggulah nanti mudah-mudahan pengacaranya yang diberi amanah kalau mendengar ini ya memang harus segera dibacakan begitu ya Iya. supaya jelas Kalau tidak ada memang lagi. ada, tolong bacain. Gitu. Baik, oke. Bunda Ita terima kasih sudah hadir di sini. Mudah-mudahan dengan tayangan ini ada solusi, ada jalan keluar untuk membuka silaturahmi dan komunikasi supaya cepat diselesaikan begitu ya. Terima kasih Mbak. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Runding.